buset ya, bau bangke banget di sini gitu. Gue lihat si Uyu itu dia kayak mental mundur-mundur ke belakang, tiba-tiba dia jatuh ke belakang, terus dia keseret sampai tangannya begini. Itu di atas kandang badak itu ada nenek-nenek mukanya hancur-hancuran gitu, dia rambutnya berantakan gitu, tapi badannya udah. Kita muter aja Gus, kita muter aja. Lo ada apa lagi gue? Gue narik kepala buntung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samawe Adventure. Sama gua Awe dan sama sahabat gua Epe. Oke Bang Epe. Tadi di jam sebelumnya kita ada tamu sih Bang. Iya. Abang tadi lagi jalan-jalan kemana Jalan-jalan dulu, gitu. Bang sorry Bang. Iya. Ada laba-laba. Iya tadi habis cerita Bang Alis habis nambahin cerita lah biar ada nuansa yang Variasi berbeda lah ya. Variasi. Siap. Oke teman-teman, terima kasih udah selalu support channel Samawe Adventure, selalu mendukung, selalu memberikan saran, selalu memberikan kritik. Terima kasih banyak, sekali lagi terima kasih. Dan yang belum support channel Samawe Adventure, cukup dengan klik subscribe. Jangan lupa kalau memang kalian suka videonya, kalian bisa share videonya, kalian komentar dan like juga, jangan lupa. Nah, kali ini Bang Epe ada satu lagi lah cerita. Lagi ya. Ada satu cerita. Banyak sih cerita-cerita yang lain, cuman masih pilih-pilih yang mana. Buat teman-teman yang ngasih masukan buat Bang bahas untuk masalah preparation pendakian, perlengkapan pendakian, SOP pendakian dan yang lain, kita tetap siapin itu, kita tetap prepare, cuman kita lagi tunggu waktunya kapan sih Segmen ngopi ya. segmen ngopi, segmen ngos-ngosan, kapan kira-kira mau di-upload lagi gitu. Siap. Ya, cerita ini akan disampaikan lagi sama Bang Epe. Kebetulan cerita ini adalah cerita yang dijalani atau dialami sama almarhum Bang Uyu. Ya, gua Yang flashback sedikit ya. flashback. Yang mungkin kalian sudah nonton 3 hari, ternyata dia sudah meninggal. Yang belum nonton, tonton dulu videonya biar paham siapa itu Bang Uyu. Ya, kalau gitu langsung aja Bang Epe, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gue flashback ya ke belakang kisah-kisah gue sama almarhum. Waktu itu gue dapet tugas dari Apala ya, kampus ya. Gue sebagai tim official. Jadi tugas gue itu nge-backup peserta kebut gunung di Gunung Gede Pangrango. Jadi tugas gue bawa perlengkapan, safety prosedur dia orang, masak, gue prepare semua. Begitu datang mereka udah siap, terus mereka lanjut jalan lagi. Oke. Dan karena gue sendiri, akhirnya gue ajak teman gue nih buat backup gue, almarhum Bang Uyu. Jadi singkat cerita, begitu sampai di base camp Y ya waktu itu ya, kita briefing sedikit dari senior, tugas-tugas gue, terus poin-poin yang gue harus tempuh. Jadi gue dapet checkpoint itu di Sudah Kencana, kemudian langsung lanjut ke Mandalawangi, alun-alun, Pangrango, terus turun lagi ke bawah. Singkat cerita, setelah briefing selesai, gue jalan itu sama almarhum itu sekitar jam 7:30 Bang. Itu 7:30 malam ya. Itu jalan biasa aja, nggak ada masalah gitu. Kemudian begitu sampai ada satu pos ya. Jadi pos ini kalau di lingkungan Mapala gue gitu. Jadi pos ini kayak pos sakral gitu buat mereka Bang. Oke. Jadi kalau setiap latihan atau pendidikan, kalau ngelewatin pos ini tuh dia orang selalu lari, nggak mau jalan di situ. Nah, kemudian kembali ke perjalanan gue. Setelah kita udah ngelewatin Panyangcangan yang pertigaan antara lu ke Ciberem sama yang ke atas ya, ke Kandang Badak. Nah, sampailah kita di satu pos yang tadi gue sebutin itu, namanya Rawadenok 1. Akhirnya gue sepakat sama si Uyu,
gimana kita ngopi dulu sebentar gitu. Hmm. Ya udah ngopi dulu tapi jangan lama ya kata si Uyu. Ya udah santai lah gue bilang, lagian juga nggak ngejar-ngejar banget gitu kan. Target tuh sampai Sura Kencana itu kalau bisa tuh sebelum jam 5 kita harus sudah sampai sana ya. Akhirnya gue keluarin kompor, nesting, ngopi kan gitu. Gak lama si Uyu bilang, lu senterin gue ya ke sana, gue mau kencing. Dia nunjuk ke arah WC. Jadi di Rawadenok itu kalau kalian tahu pasti tahu lah gitu ya. Iya, nggak semua tahu sih. Jadi di Rawadenok tuh satu-satunya pos yang ada WC umum. Jadi pos ke pas tikungan itu di depan itu ada WC biasanya kan. Nah si Uyu itu kencing di sana. Jadi dia bilang, Gus lu senterin gue ya, gue mau sana mau kencing, dia bilang. Oh ya udah, center dia, jalanlah dia ke WC itu kan. Gak lama tiba-tiba dia ngomong, buset ya, bau bangke banget di sini gitu. Gue bilang, Ya. dah lu bilang. Akhirnya gue iseng gitu bercanda, lu kalau gue bilang lu kencing jangan di jalur, gue bilang di WC lah, gue bilang. Selayaknya pendaki masih. Gak lama dia bilang lagi, males lah ke WC kayak gitu, bau bangke banget, siapa yang mau kencing di situ. Akhirnya udah tuh gue senterin dia sambil gue jongkok, gue masak kopi, samping gue tuh kompor, nah gue jongkok sambil nyenterin dia. Gak lama begitu, ini yang gue agak-agak ini ya, tiba-tiba setelah gue center itu ada kayak bayangan bang, bayangan itu keluar dari toilet ya. Jadi ini toilet, ini si Uyu nih kencing di sini gitu. Itu bayangan itu keluar dari kamar mandi itu, dia ngerangkak kayak silet gitu. Jadi dia ngerangkak, ya gue spontan kaget ya. Ini pertama kali ya gue ngeliat begituan ya. Gue nggak pernah ngalamin seperti ini kan. Akhirnya gue kaget, center langsung lepas pak. Terus gue langsung duduk gitu, gue begini aja, gue baca-baca kan. Baca-baca, gak lama ada kayak suara orang mental gitu. Burak, sok. Gue lihat si Uyu itu dia kayak mental mundur-mundur ke belakang, tiba-tiba dia jatuh ke belakang, terus dia keseret sampai tangannya begini gitu kan. Akhirnya gue spontan, gak tau ya, tiba-tiba gue spontan gue tarik pundaknya gitu, gue seret sampai ke jalur ya. Jalur itu kan begini kan. Jadi gue seret tuh ke jalur, gue ngambil batu, gue timpuk Bayangan tadi gue timpuk begitu kan. Jadi gue inget ya waktu itu ya, almarhum gue, kalau itu gue selalu ingat almarhum ya. Dia almarhum bokap itu kena bilang ya, kalau ketemu, dia tahu gue hobi gue naik gunung ya. Jadi kalau bokap itu almarhum bilang, kalau lu ketemu sesuatu yang aneh-aneh gitu kan, apa itu makhluk-makhluk yang apa gitu, ambil kerikil, baca trikul, lempar. Gue inget itu kan. Cuma gue spontan gue lempar, gak sempet baca bang. tanpa baca Karena gue spontan gitu ya. Ya gitu, akhirnya gue seret si Uyu. Udah pas dia bangun, dia bilang, udah kita lanjut Gus. Dia lanjut. Akhirnya jadi pas begitu gue tarik itu, tiba-tiba ada kayak suara kenceng banget ya, kayak suara ketawa. Suara itu tiba-tiba hilang di telan angin, hilang bus gitu kan. Akhirnya gue seret si Uyu, langsung dia bilang, udah kita langsung packing, langsung jalan. Jadi itu kita packing tuh udah main masukin aja bang. Pas begitu gue, kan samping gue ini kompor ya, itu gue akhirnya nggak jadi masak kan. Begitu gue mau ngambil kompor kita itu kompor apa ya, kompor butterfly dulu ya, itu kompornya almarhum ya. Jadi butterfly itu kompor yang ada selangnya. Jadi begitu gue mau lepas selangnya itu, tiba-tiba apinya langsung bus gitu kan. Gue kaget, gue lempar lagi tuh. Cuma akhirnya udah gue lepas. Itu gue kaget ya, tiba-tiba api ya belum alam gitu ya, mungkin karena terburu-buru gas mencat. Akhirnya udah kita packing tuh, asal-asal gue packing tuh, kayak udah kayak keris kan. Itu kita nggak ada ngomong ya, udah packing selesai, Uyu jalan tuh
gue ditinggal gue. Akhirnya gue kejar tuh, gue packing, gue kejar si Uyu, terus kita jalan terus. Selama itu jalan itu kita nggak ngomong ya, pokoknya jalan terus sambil nyenter ke depan. Jadi udah nggak berani nyenter ke sana sini lagi ya. Ke depan sampailah kita di Denok 2, kita lewat masuk ke Kus 1, ada center di Kus 1. Oh ya Allah, ini pendaki nih. Akhirnya alhamdulillah kita ketemu pendaki, itu lagi pada istirahat ya. Akhirnya duduk biasa ngobrol apa, nanya saya hello gitu, bang dari mana, mau kemana gitu. Ternyata dia juga mau lanjut ke SK, tapi dia nggak langsung ke sono, targetnya sampai Kandang Badak. Akhirnya gue bilang sama si Uyu, udah baringin aja, udah males gue bilang kan, gue nggak mau jalan berdua, udah baringin aja. Udah. Kebetulan juga kata dia bareng kan, ya kita bareng. Cuma di pendaki ini jalannya lambat ya, jadi secara nggak langsung gue tuh jalan karena si Uyu jalannya cepet kan, akhirnya ketinggalan pendaki yang kita barengin gitu Moneok, ternyata udah jauh kan. Bilang yuk gimana, udah lanjut aja tuh. Akhirnya lanjut terus sampai pos 2 lewat, sampai di pos air panas. Nah kita lihat dari bawah tuh ada center ya, center pendaki kan malam itu kan. Wah ini ngantri di air panas nih. Alhamdulillah gue ketemu pendaki lagi gue. Udah kita barengin lagi. Ya udah kita barengin lagi, kejar kan. Akhirnya nunggu orang pada lewat dulu kan. Jadi sebelum air panas itu kan ada pos ya, ada pos yang sebelah kiri itu. Shelter pemandangan loh. Pemandangan kayak. Ya itu lagi. Jadi pos itu kan cuma tiang-tiang gitu ya. Tiang-tiang terus kayak bertingkat gitu ya. Betul. Begitu selesai orang pada nyebrang, dan kita mau nyebrang, tahu-tahu ada suara jatuh di atas pos dublok gitu. Kaget kita. Akhirnya gue udah males deh gitu. Gue udah nggak mau ngelihat itu apa yang jatuh, gue udah nggak mau tahu gitu kan. Akhirnya gue bilang lanjut aja, cuekin gue bilang. Ya udah, akhirnya kita cuekin, jatuhnya kencang banget ya. Jadi kayak pohon kelapa jatuh, tapi kayak pohon kelapa segede gaban nih, kencang banget. Akhirnya kita lanjut lewat air panas terus sampai yang tikungan yang sebelah kiri setelah jembatannya kan ada lewatin jembatan tuh. Begitu lewat jembatan tuh ada Sungai Belerang sebelah kiri ya. Pas kita lagi nyusun jalan itu tiba-tiba ada lagi kayak lu tau nggak, pohon kelapa yang berderet 10 biji itu jatuh bubuk gitu. Jadi tuh sama kejadiannya kayak yang tadi di pos pemandangan itu ya. Jadi kayak ada suara jatuh tapi banyak bubuk gitu berderet kan. Aduh, gue bilang udah dalam perjalanan itu tuh gue berharap tuh gue udah cepet langsung sampai Kandang Badak gitu. Bahkan gue berharap malam itu cepet lewat gitu ya, langsung siang. Karena ya itu tadi gue bilang, dari itu konflik pertama gue ya, ibaratnya gue baru pertama kali gue ngeliat bayangan seperti itu, dan gue baru kali itu ngalamin kejadian seperti itu di Gunung Gede. Ya, gue kaget karena emang nggak pernah ngalamin sebelumnya seperti itu. Nah setelah pohon itu jatuh, udah kita nggak ngomong-ngomong itu, udah lanjut aja Gus, lanjut. Akhirnya kita lanjut sampailah kita di Kandang Badak. Wah alhamdulillah Kandang Badak rame gitu, banyak pendaki kan. Jadi saking banyaknya itu kita nggak dapat space ya buat itu ya. Akhirnya si Uyu ngajakin duduk di yang berundak-undak yang sebelah kiri gitu kan. Sebelah kiri itu ada berundak-undak, ada pohon besar gitu kan. Akhirnya sender yang di situ. Saya duduk ngerokok gitu. Mana bro, bilangnya. Wah parah kata dia, parah asli. Jadi dia cerita. Gue mau tanya kenapa lu bisa ke belakang jatuh gitu. Jadi dia bilang begitu dia lagi kencing itu tiba-tiba di depan itu ada sosok, rambutnya itu panjang segini bang, panjang ya pokoknya panjang itu. Terus kan begitu senter gue lepas ya, jadi dia tuh dekat kata dia, dekat itu depan muka gue Gus, tuh bau bangke, dia bilang bau amis, mukanya
berdarah-darah kata dia, berantakan gitu. Terus tiba-tiba dia tuh kayak mau masuk ke badan gue katanya. Gue berusaha untuk nahan gitu, cuma gue nggak kuat kata dia. Nah, itu mungkin dia hampir dorong ke belakang gitu ya. Akhirnya gitu dia ceritain, gue udah bete gitu, gue udah sekut gitu. Gue macam-macam nih gitu. Akhirnya terus gimana ya, kita lanjut apa enggak nih, udah kita lanjut aja, di sini juga banyak yang ngeliatin gitu. Maksud tuh apa, gue bilang. Itu di atas kandang badak itu ada nenek-nenek mukanya hancur-hancuran gitu, rambutnya berantakan gitu, tapi badannya ular. Gue bilang, maksud tuh gimana ya? Iya itu dia tadi ngeliatin kita di atas kandang badak, di atas shelter kandang badak. Dia bilang kayak gitu. Gue males deh gue ngeliat ya, udah males dia ngomong kayak gitu ya. Jadi ya udah deh, jalan, tapi masih malam. Gue bilang, gue nggak mau jalan berdua, mending kita tunggu aja deh, siapa tahu ada yang naik. Nah kebetulan ada rombongan, tapi nggak banyak ya, jadi mereka udah packing di jalan. Wah tuh ada mau naik tuh, gue barengin aja deh. Akhirnya gue barengin jalan. Lagi-lagi karena dia rombongan banyak kan, dia tunggu-tungguan ya. Akhirnya kelewat lagi sama kita, kelewat terus gitu sampai di tanjakan rantai. Begitu tanjakan rantai, gue mau muter kan. Gue udah males. Gue udah berapa kali kan kalau gue udah males ya lewat itu ya. Ya kata si Uyu, udah kita lewat tanjakan. Ya udah gue duluan. Ayo gue nunggu di bawah, dia naik duluan. Tau-tau dia nyelosot lagi ke belakang, dia serot gitu kan. Terus nggak lama kita muter aja. Lo ada apa lagi gue? Gue narik kepala buntung ya. What the fuck gue. Narik kepala buntung. Dia bilang dia narik, begitu dia mau ngambil itu tiba-tiba dia narik atau kepala buntung gitu. Nah, gue nggak tahu dia ngeliat visual yang gitu deh. Akhirnya gue muter terus, akhirnya gue di depan dia terus. Alhamdulillah begitu sampai batas vegetasi terang bang. Gue bilang ya Allah, akhirnya gue dapet terang juga gitu. Jadi emang malam itu gue berharap cepet terang ya. Dan gue nggak mau jalan berdua, jadi berarti kalau ada pendaki akan gue barengin di situ. Karena emang dia tuh ngomongnya seperti itu mulu, kalau nggak ngelihat apa dia bilang banyak yang ngeliatin gue lah apa segala macam gitu deh. Jadi gue nggak nyaman. Akhirnya sampailah kita di puncak Geger ya, terus langsung ke atas. Puncak Geger itu puncak sebelum puncak yang aslinya di atas ya. Jadi sampai sana kita dapat sunrise, langsung turun ke Sudah Kencana. Sampai SK gue langsung teriak kan, SWR gitu. Jadi gue pikir mungkin peserta itu udah datang. Jadi peserta kebut gunung itu mulai dari Gunung Putri. Jadi karena dia mulai dari Gunung Putri dan gue harus backup dia orang, tenda, logistik segala macam, otomatis gue harus cepet sampai duluan kan. Jadi malam itu gue kejar langsung ke SK. Nah sampailah di SK, nggak lama datanglah tuh rombongan sertaan. Kemudian udah mereka istirahat stay di tenda, mereka makan, ngopi segala macam, terus checkpoint ke panitia kebut gunung ya. Setelah itu baru kita packing. Gue bilang mau gini deh, pokoknya gue nggak mau jalan malam, mau ke puncak MB atau mau turun gitu, gue nggak mau jalan malam. Kita langsung jalan. Ya udah, gue juga nggak mau kata dia, gue pengen buru-buru balik tuh. Kalau bisa gue balik sekarang kata dia, gue nggak enak aja sama lu. Udah. Kemudian kita packing, lanjutlah kita langsung ke atas ke puncak gede, bablas langsung ke Mandalawangi. Itu udah sekitar jam 10-an ya. Jadi emang alhamdulillah gue kena siang gitu, dan gue nggak mau buang-buang waktu, pokoknya gue harus sampai di MB itu sebelum malam. Nah, singkat cerita, terus kita sampai ke puncak Pangrango, masuk ke lembah Mandalawangi, kita nge-base camp nungguin dia orang. Nggak lama, selang berapa jam datanglah rombongan kebut gunung peserta, terus camp di MW, mereka makan segala macam. Udah nggak ada kejadian ya malam itu, nggak ada kejadian apa, cuma emang lagi-lagi dia bilang gue nggak tidur ya malam itu ya. Lagi-lagi dia bilang katanya di MW itu banyak banget pada ngeliatin kita semua gitu. Ya udah lah, nggak usah cek nggak usah pusing dengan kayak gitu.
udah pokoknya sekarang lu gak usah ngomong kayak gitu deh, itu buat lu aja, lu gak usah ngomong ke gua karena psikologis gua terganggu kalau kayak gini. Udah akhirnya diem. Udah malam itu lewat. Besoknya udah selesai checkpoint, sarapan checkpoint, checkpoint terakhir ya, peserta buat turun ke bawah. Kira gue packing, gue naik, itu si Uyi di depan gue karena emang dia pengen buru-buru turun. Pas di depan gue setelah turun dari Pangrango muter, dia tuh jalan tuh jauh ya, sampai gue tuh ngejar dia nggak kejar. Akhirnya gue panggil kan biasa kiuk kiuk gitu, itu nggak ada suara. Akhirnya gue turun terus gue kiuk kiuk, tiba-tiba dia nyaut kiuk, tapi nyautnya di belakang bang. Gue bingung, wah jangan-jangan enak salah potong jalur nih gue, karena banyak jalur cabang ya. Akhirnya gue tunggu kiuk kiuk lagi, suaranya bentar di belakang. Gue bingung ya, dia di depan gue, tiba-tiba suaranya di belakang. Akhirnya gue balik lagi ke belakang, tau nggak dia di depan. Jadi tikungan turun yang ke Pangrango itu ada kayak jalur terabasan ke bawah gitu kan, tapi itu bukan jalur bang, itu bukan jalur. Orang itu ngeblank gitu ya, tapi dia ada di bawah bang. Dia di bawah ambil tiap-tiap kiuk kiuk gitu. Akhirnya gue balik lagi kan, gue bilang lu ngapain di situ? Ya udah lu bantuin dulu gue ke atas, kata dia. Wah gue bilang lu macem-macem aja lu, salah motong jalur, lu bilang ini bukan jalur. Akhirnya gue bantuin ke atas, dia bilang apa? Tadi itu di depan ada pendaki, dia bilang. Ada pendaki di jalur utama tuh, itu dipalang, dia bilang ada kayu-kayu palang. Tapi jalurnya yang nggak dipalang itu jalur ke kiri, dia bilang. Ini jalur apaan? Ini bukan jalur, ini mah jurang, gue bilang. Lu ngapain sampai di bawah? Nggak tahu, pokoknya gue ngikutin pendaki depan gue, tiba-tiba gue di situ juga. Wah, nggak lama dibilang kayaknya gue kayaknya ada nggak beres nih, kayaknya gue tempelan kali. Wah, lu sih ya gue, lu belajar apa? Gue bilang, lu belajar apa? Kan dia ikut silat merpati putih ya. Cuma itu kan bela diri tangan kosong, dia ngomong gitu kan, bela diri tangan kosong, nggak ada lah kayak gitu, nggak ada isi-isi. Tapi gue curiga pasti belajar isi-isi lu ya. Jadi gak jawab gitu kan. Ya udah, akhirnya gue udah malas ngebahas gitu kan. Akhirnya gue tarik ke atas. Udah deh, pokoknya lu ikutin gue di belakang deh, lu jangan di depan gue lagi, gue bilang, lu di belakang. Akhirnya hari itu gue jalan terus gitu. Dan alhamdulillah sampai Kanang Badak rame itu nggak ada, karena emang siang ya. Makanya gue bilang gue ketolong siang ya. Berarti kalau gue kena malam lagi, gue nggak tahu deh. Ya turun terus lewat Denok lewat, alhamdulillah Denok lewat, semuanya ngebut tuh terus. Nah sampai bawah, akhirnya dia bilang sama gue langsung balik ya. Maksud lu gimana? Lu nggak nungguin anak-anak dulu di atas? Enggak, gue balik, badan gue nggak enak gitu, badan gue berat, gue mesti bersihin dulu. Gue nggak paham ya, dia ngomong gue nggak paham ya, mau bersihin mau apa gue nggak paham. Akhirnya dia izin balik ke mamangnya dia yang ada di Yuliang. Mamang sih, mamang ya, tuh paman ya. Jadi gue mau ke mamang gue yang itu kan di Cibatok yang dia udah Bogor. Katanya dia mau ngebersihin, gue nggak tahu dia mau ngebersihin apa gitu. Ya udah, ntar gue ke rumah lu deh ya. Kalau udah itu lu berapa hari gue? Ya paling 3 hari 4 hari gue. Ya udah, ntar gue ke rumah lu kalau udah selesai. Akhirnya udah, dia pamit, cabut. Gue nunggu di bawah, peserta turun, kemudian sampai malam. Terus pengumuman peserta, dan alhamdulillah kita juara 1 bang bukunya waktu itu. Udah selesai, udah gue balik ke kampus. Nah berapa hari kemudian baru gue ke tempat dia. Nah itu dia cerita macam-macam, dari yang yang kunti itu mau masuk badan dia, terus dia tahan tapi dia mental, katanya dia bilang ilmu gua masih kurang tinggi gitu dia. Kalau dia ngomong gitu. Jadi sampai kunti itu ngikutin dia tuh sampai di batas Kanang Badak. Sampai di batas Kanang Badak udah
karena di kandang badak itu ada yang lebih tua dari dia kata dia kan, siluman tadi. yang ya siluman tadi yang nenek yang kalau luar yang datang kita. Akhirnya sampai SK pun nggak ada apa-apa. Nah sampai di MW itu, nah itu gue nggak tahu dia yang masalah pendaki itu benar itu orang atau enggak, dia gue nggak tahu gitu kan. Dia cuma banyak cerita. Intinya pada waktu itu dia bilang katanya yang di Draudinok itu ngikut dia tuh sampai ke kampung dia, kemudian sama mamangnya dibersihin. Gue nggak tahu gimana caranya gitu, atau dipulangin lagi atau apa itu kan. Soalnya waktu itu sebelum dia ketemu mamangnya itu dia bilang katanya dia suruh balik lagi ke situ, suruh balik lagi ke tempat yang dia di Draudinok itu. Tapi ya kalau dulu lagi dia ketemu mamangnya, dia dibersihin, akhirnya dia nggak jadi baik lagi ke situ, dipulangin dengan cara seperti apa gue nggak paham gitu. Ya udah, intinya seperti itu, udah selesai. Oke teman-teman, cukup singkat kali ini Bang Epe ceritanya, cuman poinnya dapat. Maksudnya gini, ternyata kita berbicara tentang almarhum Bang Uyo ya, ternyata beliau memiliki ya nggak tahu ya itu six sense atau apa, tapi yang jelas beliau memiliki sesuatu yang beda lah. Beliau mengerti tentang hal seperti itu, dan menurut kita itu ngeri ya kalau diliatin putih ya. Kalau menurut sepengertian gue itu Bang, itu kuntilanang kalau di Cirebon. Kuntilanang. Jadi kuntilanak cowok yang jalannya merangkak, jalannya berbalik badan seperti kayang. berbalik badan itu. Iya, jadi jalannya berbalik badan seperti kayang, rambutnya panjang dan mukanya sangat seram. Itu lebih jahat sih. Dan baunya nggak enak sekali Bang. Bau busuk, lebih jahat, dan dia kuat biasanya. Selain menghuni satu tempat yang kosong, biasanya dia menghuni pohon buah besar, tapi pohon itu tidak berbuah. Gitu biasanya. Kalau sepengetahuan saya gitu, pengetahuan gua nih kayak gitu. Itu satu. Terus kalau ya siluman di sana ya nggak tahu lah ya, gua nggak tahu, mungkin Bang Uyu melihat. Kalau di Tanjakan Rantai atau Tanjakan Setan, gue pernah juga mendengar, tapi tidak mengalami, hanya mendengar. Buntung itu. Yes. Akan gue sampaikan di ceritanya Putri nanti. Di Tanjakan Rantai itu kan ada cerita yang berkaitan, tapi beda tahun sih, memang berkaitan tapi beda tahun. Cuman spotnya sama, temuannya sama, isinya sama. Lagi-lagi tempat itu ya Bang. Lagi-lagi tempat yang sama, dan makhluk yang disampaikan oleh Bang Uyu ya nanti kita dengar di cerita selanjutnya. Seru banget ini. Iya. Jadi poinnya gini teman-teman, Bang Epe sama Bang Uyu jalan malam berdua. Iya sebetulnya kalau memang sudah biasa ya oke aja, cuman resikonya adalah ya menemukan hal seperti itu sangat besar gitu kan. Jadi sebaiknya hindari untuk berjalan malam, karena ya kita kondisi fisik tidak baik gitu kan, segala macam tidak baik, persiapan jadi agak kurang, rawan lah. Makhluk-makhluk kayak gitu juga gampang nampak di malam hari, ya sangat rawan. Baiknya hindari jalan dalam keadaan pendakian normal ya. Iya, dalam normal. Kondisional ya. Tuh, kalau kemarin kan memang Bang Epe sama Bang Uyu kan ngejar sebagai official tim SWR untuk jadi penyedia logistik segala macam, jadi memang terpaksa harus jalan malam ya untuk ngejar temennya sampai abang-abang udah pada siap kan gitu. Ya teman-teman, segitu aja dulu. Nanti harusnya gue janji itu sih Bang. Iya. Janji kesurupan masal sama teman-teman. Tapi ada sangkutan satu izin dari satu orang lagi Bang ya. Jadi kita tetap kalau pengen menceritakan sesuatu, kita pengennya ada izin dari semua yang bersangkutan. Jadi yang kesurupan masal itu tinggal satu orang lagi izinnya, dia belum kasih izin. Nanti kalau misalkan sudah kasih izin, kita akan sampaikan. Siap. Ya Bang ya. Asli seru banget kayaknya kalau. Iya. Mirip-mirip sih. Tapi lebih gila. Iya teman-teman, terima kasih sudah support channel Sama Ewe Adventure.
Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat. Dan jangan lupa yang belum support, silakan support channel Samai Adventure dengan cara klik subscribe-nya, share video-videonya, komen dengan kasih masukan, kritik, saran atau apapun itu, atau permintaan atau pertanyaan apapun itu, silakan. Jangan lupa like-nya. Siap. Dan tetap sehat. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.